kan misalnya kasir ya, segala ya, ngebayarin. Dan ternyata tapi juga memang ada yang dia membeli beli pertemanan contohnya dengan dengan cara dia, seperti itu. dan yang dibeli bisa memanipulasi. Ini hubungan yang benar-benar nggak bagus. Dua-duanya nggak bagus, makanya dua-duanya sebenarnya nggak sehat. Dua-duanya nggak sehat ya. Dua-duanya Jadi nggak bukan hanya satu pihak. bukan satu Toxic pihak. relationship itu bisa membuat dua pihak sama-sama nggak sehat. Ujungnya atau kelanjutan dari hubungan yang seperti itu biasanya kemana teh? Boleh mendominasi, boleh mengatur gitu ya. Karena tadi misalnya budayanya patriarki kan suka dibawa isunya ke arah sana gitu. Padahal sebetulnya arahnya bukan ke situ. Di dalam toksik itu siapapun dia, kalau dia tidak respect kepada pasangannya, itu akan menimbulkan kekerasan pada pihak yang lainnya gitu ya. Baik secara fisik, secara emosi ya, secara psikologis itu jauh lebih terlihat daripada kekerasan finansial. Kadang kalau yang jadi korban laki-laki dalam kasus yang pernah saya tangani, di mana yang lebih banyak ini? Umumnya di usia akhir remaja sampai di awal pernikahan. Jadi mereka mulai merasa perlu pasangan untuk sebelum menikah. Mulai akhir remaja sebelum masa pernikahan karena merasa dia memerlukan seseorang. Karena Ya. itu kan memang fasenya kan mereka butuh pasangan gitu kan. Jadi memang alaminya kan memang seperti itu kan. Ada kebutuhan untuk punya kawan, punya teman, bukan lagi kepada misalnya orang tua gitu kan. Jadi mereka pengen partner gitu. Punya partner yang bisa menjadi teman, menyelesaikan persoalan, merumuskan masa depan kayak gitu ya. Itu di usia-usia itu jadi rawan juga ya. Makanya bagus tuh Kang Budi bikin itu ya, pranikah itu kuliah. Ya betul. Ada beberapa kajian pranikah sekarang yang membuat mereka yang sedang mencari pasangan, dan sebetulnya bukan hanya pasangan ya, yang diberikan itu kan nilai ya, value. Ya, bagaimana berrelasi dengan orang dengan cara yang sehat. Apakah itu misalnya atasan bawahan, partner kerja gitu kan, teman kuliah gitu, siapapun gitu. Cuman kan yang intens biasanya itu karena dirasa itu pacar, jadi lebih intens. Peluang untuk mereka mendapatkan manipulasi gitu, baik lebih besar. Psikologis itu besar. Karena itu tadi kayak seolah kan pacaran gitu, jadi kayak dibolehkan. Nah, makanya penting banget menyadari bahwa ada nilai, ada value, mana boleh, mana tidak boleh ya. Pacaran kalau jadi toksik ngapain juga. Betul, ya. Makanya nggak boleh ya. Dalam Islam tapi rumusnya memang ini para orang tuanya juga harus oke dengan rumus permudah nikah, persulit cerai. Nah masalahnya kadang-kadang untuk nikah ini ribet juga syaratnya. Banyak banget. Kadang-kadang di audisi. Ya, kemarin saya ngisi acara orang yang hitbah ya, dan itu sudah cukup umurnya, masing-masing sudah punya pekerjaan. Saya mendorong nikahin aja gitu. Ternyata, kapan mau nikahnya? Nanti tahun depan. Loh, lama banget gitu. Nunggu apa? Nunggu siap? Syaratnya. Nunggu ini? Nah, ini juga kebanyakan syarat gitu. Dalam Islam kan kalau sudah cukup umurnya ya, sudah bisa punya tanggung jawab, nikahkan. Soal rezeki Allah kasih. Kalau kamu miskin, nanti kalau sudah nikah insya Allah kaya gitu. Nah, keyakinan itu tuh yang sekarang orang tua juga kadang-kadang
rek dahar jeung naon. Iya, betul. Mau dikasih makan apa anak saya gitu ya. Tapi tidak keberatan ketika anaknya menjalin relasi seperti berpacaran yang terlalu jauh. Betul. Yang ternyata bahkan bisa membuat luka ya. Hubungannya menjadi tidak sehat gitu. Gak sehat banget kan itu. Ya. Nah, Taib, kita lihat bahwa dalam perspektif Islam yang namanya hubungan antar manusia itu dimuliakan ya. Setara manusia itu. Kalau mau hubungannya ke tempat yang lebih spesial, ada jalannya. Nah, kayaknya jalan-jalannya yang harus ditempuh. Berteman saja kan tidak masalah gitu. Ya. Nah, anak-anak yang sudah lebih serius menjalin hubungan menuju ke pernikahan, ini harusnya lapor ke siapa? Ke orang tua kan? Betul. Dalam Islam ke orang tua. Betul. Jangan ngambil keputusan sendiri gitu. Betul. Karena bagi anak perempuan, wali itu ayahnya. Dan saya ketemu kasus di mana anak yang bukan satu ya, anak laki-laki yang menghormati ibunya, itu juga hidupnya adem banget tuh. Betul. Makanya kan kalau menurut saya kalau sudah ada kepikiran terkait dengan mencari pasangan itu, mereka perlu berkenalan dengan orang tua. Itu mereka lihat kalau anak laki-laki sikapnya baik kepada ibunya gitu ya, kalau anak perempuan dekat dengan ayahnya Ya. gitu. Maka cukup tangki cintanya gitu ya, jadi nggak akan kemana-mana. Tangki cintanya gitu. cukup sehingga ya tahu persis apa yang harus dicari. Mana yang boleh, mana yang enggak, maka Ada punya nilai, batasan, ya gitu. ada nilai, ada batasan. Ya. Baik, Taib, kita akan lihat lagi dalam sudut yang lain dalam kesempatan ini. Toxic relationship itu bisa sampai bikin dampak yang dalam nggak sih? Bisanya bikin kecemasan, depresi atau hal lain. Bisa nggak dampaknya ke situ? Sangat Kang. Dan kasus yang saya tangani itu biasanya mereka sudah depresi berat baru mereka datang mencari Sampai pertolongan. depresi berat. Depresi berat. Misalnya? Ya, misalnya sudah punya pikiran bahwa aku mendingan mati aja deh gitu daripada putus pacar gitu. Aku nggak berguna gitu. Pikiran-pikiran negatif ya, overthinking gitu, yang membuat mereka merasakan bahwa hidupnya itu nggak layak gitu. Karena tadi kan hubungannya hubungan toksik, bukan yang penuh dengan penghormatan, bukan karena saling menghormati. Dia sudah nggak bisa keluar dari Nggak itu ya? keluar dari situ. Jadi kalau pacarnya pergi aja itu udah kayaknya dunia kiamat lah, kira-kira begitu gitu. Misalnya dengan siapa, nggak punya siapa-siapa di dunia ini gitu. Padahal kan mulai ibunya masih ada ya, teman banyak gitu. Tapi dikungkung gitu ya, dunia tuh dikungkung oleh tadi ikatan yang tidak sehat itu, memenjarakan mereka, membuat harga diri mereka juga menjadi ya tidak berdaya pada saat mereka sendirian gitu. Tidak ada, seolah tidak ada yang melindungi, tidak ada yang membuat mereka merasa berharga gitu. Depresi berat biasanya. Tahapannya biasanya ada nggak sih Teh Ib, sebelum orang sampai ke yang tadi ya, sebelum ke depresi berat, sebelum kemudian dia merasa betul-betul tidak berarti, nggak ada dia, saya bukan siapa-siapa, itu tahapannya biasanya ada nggak sih? Mereka sebetulnya harusnya udah nyadar gitu ya, ada sesuatu yang nggak bagus nih dalam hubungan dengan seseorang. Ya, nyadarnya itu ketika mereka makin lama makin tidak nyaman karena sudah mulai dosisnya makin tinggi ya. Kayak tadi misalnya ketika dia mulai posesifnya makin tinggi, dia makin tidak punya kebebasan untuk mengatur waktu dia, misalnya segala macam harus lapor kalau ada sesuatu yang misalnya tidak disukai oleh pasangannya itu, kemudian dia dipojokkan gitu ya. Nah, dia kan udah mulai merasa, aku kayaknya nggak benar nih gitu, salah terus gitu. Nah, ketika dipertanyakan pada dirinya apa yang salah, sebetulnya kan memang hubungan itu yang salah gitu kan, sikap mereka juga salah gitu. Nah, itu mulai biasanya mencari pertolongan, mulai mereka cemas, mulai mereka overthinking gitu. Jadi kalau udah mulai ada yang nggak nyaman itu memang harus langsung aware aja ya, harus nyadar ini something wrong. Kalau orang sudah mulai, kenapa kok saya nggak punya kebebasan lagi ya. gitu, kenapa kok dia begitu dominan gitu ya, kok kenapa dia misalnya secara emosional menjadi nggak nyaman kan gitu ya. Kenapa jadi ada pihak yang selalu diuntungkan sementara pihak yang lain mungkin
menikmati. Kenapa harus saya terus yang menyesuaikan diri? Nah, Kenapa saya tidak boleh punya pendapat? Kayak gitu-gitu ya. Itu sudah tanda-tanda awal ya. tanda-tanda Ketika seorang sudah tidak bisa lagi punya pendapat dan harus tergantung pada pendapat orang lain. Atau yang di sana, yang di sebelahnya itu justru ya gaslighting ya, ngegas gitu. Yang membuat kita jadi terpojok terus gitu. Pada saat itulah kita harusnya sudah mulai menyadari ada yang salah nih. Ya. Kita harus keluar gitu ya. Ya. Teh secara umum ini kan kaitannya dengan kesehatan mental ya. Seambruk apa ya orang kalau dalam situasi itu, dalam kesehatan mentalnya, kemudian keseharian yang pernah Teh temukan? Karena ini relasi itu hubungan yang itu sebetulnya perilaku di permukaannya kan ya. Kalau relasi itu kan perilaku kelihatan, dia melakukan sesuatu, dia misalnya ngechat, ya ngobrol, telepon atau pergi atau apa. Jadi sebetulnya relatif terlihat. Umumnya orang lain yang katakanlah baik hati atau mungkin juga teman dia itu sebetulnya seharusnya bisa melihat ada relasi yang kurang bagus gitu ya. Ini kok kamu kayaknya nggak benar deh, misalnya kamu diperlakukan begini. Tapi yang bersangkutan belum tentu menyadari gitu. Sebelum tadi ya, ketika dia mulai makin lama makin tidak. Jadi penting juga teman-teman yang baik itu ya. Yang baik bisa mengingatkan gitu bahwa ini ada sesuatu yang salah. Gitu. Tapi itu belum menjamin bahwa dia menyadari bahwa yang salah itu ada dalam dirinya juga gitu, bukan hanya dari pihak. Dalam Islam itu boleh loh. Kalau kita lihat sesuatu yang salah, kita berpendapat tuh boleh loh. Rumusnya kan nggak boleh membiarkan ada kemungkaran. Nah, itu dia. Kalau kau lihat kemungkaran, rubah dengan tangan. Jadi artinya privacy itu tidak boleh menjadi pagar yang membuat orang yang dalam kesulitan itu tidak kita tolong gitu ya. Saya menafsirkan dalam konteks ini hadis itu seperti itu. Kalau kita lihat ini kayaknya toksik deh. Kita meskipun nanti orang yang bersangkutan belum tentu menerima. Iya, belum tentu menerima. Tapi kita sebagai lampu kuning ya. Betul. Kalau kita punya teman yang kelihatannya terpojokkan dalam relasi yang toksik, kita boleh dong ngobrol sama mereka. Kenapa sih kamu teh? Ya. Bucin. Betul, kenapa bucin gitu ya? Kenapa kayaknya hidupnya membiarkan misalnya sesuatu terjadi, sebetulnya itu sesuatu yang udah nggak wajar misalnya. Ya. Nah, wajar tidak kamu nih gitu ya. Wajar nggak wajar kan kadang-kadang kelihatannya sama orang lain ya. Karena yang ngejalanin boleh jadi karena posisi psikologisnya dia memerlukan, sehingga dia merasa justru nyaman dengan itu. Nah, orang lain yang melihat boleh dong memberikan semacam pengingat gitu, meskipun mungkin juga belum tentu diterima ya. Bahwa karena yang lebih rumit itu sebetulnya yang terjadi di dalam dirinya itu tadi Kang. Jadi ketika misalnya dia katakanlah misalnya tidak pernah mendapatkan relasi yang nyaman dengan ayah, kemudian dia mencari orang-orang yang menurut dia itu bisa membuat dia nyaman, atau kemudian katakanlah pertemanan tadi ya yang dia mendapatkan apresiasi ketika dia bisa menjamu orang misalnya gitu. Itu kan kita punya semacam keinginan untuk memiliki harga diri gitu loh Kang. Kemudian misalnya merasa berharga di depan orang banyak, dapat image positif. Itu kan kebutuhan dalam diri. Itu yang kadang-kadang mungkin kalau kita gali itu bersumber dari situasi-situasi yang sebetulnya cukup bermakna dalam pengalaman hidup dia. Yeah. Nah, itu nggak salah, tapi caranya dia gitu kan. Caranya dia untuk mendapatkan itu yang salah. Iya, sebetulnya kalau dalam sisi agama ada simple kayak ikhlas. Ya, orang yang ingin mendapatkan pengakuan, membeli pengakuan dengan menjadi bos dan bayarin orang lain terus, itu sebenarnya dia kan sedang tidak ikhlas. Iya, betul. Di sisi agama kita melihatnya memang dia bukan untuk sesuatu nilai yang baik ya, tapi dia pamrih. Karena orang tidak ikhlas itu orang pamrih. Dia pamrih, dia pengen dengan menraktir teman tuh dia mendapat penghormatan, dia mendapat penghargaan, dia nggak ikhlas. Nah, jadi penting banget nih bahwa kita yang namanya
beramal tuh harus ikhlas gitu. Ini sebenarnya nilai-nilai dasar ya, Teh ya, yang membuat orang sebetulnya akan bisa terselamatkan. Orang-orang yang terjatuh ke situ kan dia tidak selamat gitu. Ya. Orang yang beramal tidak ikhlas ya jadi begitu. Mulainya mungkin ya sekedar memenuhi ruang-ruang psikologisnya yang kosong. Tadi, gitu Tapi ya. ternyata kalau itu dibenturkan atau diketemukan dengan nilai agama, Kade, kamu nggak ikhlas salah loh. niat gitu ya. Nah, salah niat nggak dapat apa-apa. Betul. Karena niat amal yang saya traktir teman-teman dan saya lillahi ta'ala. Saya sedang ada kelebihan uang nih gitu. Ada yang mau, makan. Sekali-kali saya yang bayar. Kesannya kayak baik ya, tapi Ya, sebetulnya kalau memang ikhlas, benar-benar ikhlas, jadi pahala. betul. Tapi kalau itu untuk memanipulasi orang lain, dan pada saat yang sama dimanipulasi juga saya oleh orang lain. Makanya dia merasa nggak pernah cukup. Iya. Gitu, nggak pernah merasa cukup, dan pada saat misalnya dia tidak mendapatkan apa yang dibutuhkannya itu, dia baru merasa kok saya ditinggalin ya, padahal sudah dikasih banyak gitu sudah ini, tapi kemudian ditinggalin juga ya. Betul. Betapa dahsyatnya ya the power of ikhlas, dan juga ini sampai pada bisa jadi semacam insight gitu, bahwa kalau sesuatu yang tidak ikhlas itu ya akhirnya jadi seperti tadi gitu. Yang kedua, dalam Islam juga ada konsep jangan melakukan sesuatu yang tidak berguna al-laghu. Ya. Sia-siaan ya. Sesuatu yang sia-sia gitu. Nah, ini kan kalau nilai ini ada, value ini ada pada diri seseorang, dia akan melihat yang dikerjakan ini apa sih gitu artinya. Ya. Ini buat saya apa? Karena saya juga kan harus sehat ya. Betul. Harus mendapatkan ruang untuk ekspresi diri, harus punya ruang. Nah, hal seperti inilah yang menurut saya yang akan menjadi penyambung bahwa ternyata kesehatan mental dengan spiritualitas yang tinggi itu ternyata nyambung ya. Bahwa orang-orang yang punya value tentang Islam, bagaimana beramal dengan ikhlas, diingatkan supaya menghindari perbuatan yang sia-sia, tiada berguna. Memang enggak haram misalnya ya, nerima telepon tengah malam teh enggak haram. Tapi lebih baik kan tidur misalnya gitu ya, istirahat yang nyaman gitu ya, sholat tahajud kan. Iya, persiapan untuk tahajud ini masih harus balas chat. Kenapa kalau nggak dibalas ini orangnya marah gitu. Dia tidak mau berteman dengan saya, ini udah nggak normal. Sesuatu yang tidak berguna, tidak kesia-siaan, mengorbankan diri untuk kebahagiaan orang lain juga dalam Islam nggak boleh. Mengorbankan diri untuk memenuhi hasrat orang lain kan nggak sehat itu. Ya. People pleaser katanya sih. Kenapa? People pleaser. People Dia selalu nyenengin orang, nggak bisa nolak. Ada istilah apa teh? Asertif tuh gimana? Bisa jadi ini nggak bisa jadi apa ya? Upaya untuk keluar dari situ. Ya, orang yang asertif kan mereka mampu untuk mengutarakan kebutuhan pikirannya tanpa ada agresivitas ataupun merasa dia tidak harus risih, merasa gitu. bersalah ya. Tidak perlu merasa bersalah ataupun risih ataupun dengan agresivitas gitu. Jadi lebih ke objektifnya aja, bahwa mungkin misalnya kayak saya nggak akan terima telepon dengan tengah malam misalnya gitu ya, jam 10 telepon saya mati. Iya, misalnya gitu ya. Asertif kan? Boleh kan, ada batas. Betul, Kamu mau nelfon saya di bawah jam 9 ya. Jam 9 saya udah tutup telepon karena baca atau apa. Jam 10 sudah mati total gitu. Iya, itu ada bos tuh kan yang sampai jam berapapun dia harus terima gitu kan teleponnya gitu. Besok kamu jam 6 dia udah datang di kantor misalnya gitu, karena ada meeting dadakan. Perintahnya jam 12 gitu, malam. Jam 12 malam gitu. Nah, kayak gitu tuh udah toksik sebetulnya. Jadi orang nggak punya batasan dan dia juga melangkahi batas privasi orang. Ya. Ketika orang sudah mulai nyadar bahwa ada sesuatu yang salah ya, dan kita awareness-nya sudah muncul nih ya, biasanya bisa langsung atau enggak lepas dari relasi yang toksik? Yang terjadi itu kita harus lihat bahwa seringkali mereka disertai juga dengan pikiran-pikiran yang distorsif, Kang. Terapa? Jadi pikiran yang distorsif ya. Terdistorsi ya. Terdistorsi. Jadi misalnya ya kalau bahasa anak muda sekarang kan mereka ngomongnya overthinking gitu kan. Katanya overthinking gitu kan, atau negatif.
itu sebetulnya kan harus dibenahi karena itu datang dari belief system yang salah. Kayak misalnya aku nih nggak ada siapa-siapa, aku nggak ada apa-apanya misalnya gitu kan, nggak ada apa-apanya gimana ya kan. Kalau kita kembali kepada kesadaran diri bahwa nggak mungkin tuh manusia tidak punya potensi diri, nggak mungkin manusia itu tidak ada apa-apanya tuh nggak mungkin kan gitu kan, meskipun mungkin nggak ada manusia juga yang sempurna gitu kan kemudian ya, tapi tidak kan, ada manusia yang sempurna, tapi setiap manusia punya potensi gitu. Nah ketika orang itu merasa aku nggak ada apa-apanya, atau aku bukan siapa-siapa, atau aku tidak berharga kalau aku tidak mengikuti misalnya kemauan itu ya gitu ya, itu kan berarti kan sebetulnya dia juga mungkin ada kayak misalnya orang tuh menganggap dirinya begitu rendah, mendiskon dirinya gitu ya, bahwa seharusnya full kan gitu kan, 100% kalau orang jualan gitu kan, itu kan diskon itu kan dikurangi tuh. Nah dia harga dirinya tuh direndahkan, itu namanya discounting. Discounting, atau misalnya nanti aku bakal ditinggalin gitu, atau prosesnya begitu ya yang terjadi. Dulu kadang-kadang pikiran-pikiran itu yang menghambat dia untuk bisa asertif, untuk membuat batasan dengan orang lain, untuk menghargai dirinya, sehingga dia menjalin relasi itu dengan mempertimbangkan tadi kesehatan mentalnya. Itu mah perlu teman atau perlu ahli ya? Ya, untuk sampai ke situ ya. Biasanya memang dibantu tadi dengan proses terapi. Orang tua masih bisa berperan di situ? Orang tua sebetulnya kalau orang tua membawa power, membantu atau merusak, misalnya udah berhenti, kamu kok jadi budak sama teman kamu sendiri, itu membantu atau malah? Artinya kan itu sebetulnya menciptakan suasana juga bagaimana relasi orang tua itu membentuk pola pikir. Gitu. Nah, kalau misalnya relasi dan orang tuanya sehat, yang tentu pola pikirnya juga baik ya, kemudian. Artinya orang tua juga mungkin memberikan peluang kepada anak ini untuk bertumbuh. Karena ada orang tua yang, saya menemukan kasus misalnya orang tua yang sangat protektif kepada anak, lalu kemudian anaknya justru bukannya dia mendapatkan hal yang dimaksudkan oleh orang tua sebagai positif ya, maksudnya ya, perlindungan, misalnya cinta, tapi mereka merasa bahwa justru dengan perlakuan seperti itu dia menjadi anak yang tidak berdaya, dia bergantung banget sama lingkungan gitu. Jadi agak sulit untuk kecuali kita mungkin ya harus bedah ya antara relasi orang tua dan anak itu dalam pola asuh seperti apa misalnya. Oke Teh, kita mundur dikit, bagaimana langkah awal supaya orang bisa keluar dari relasi yang toksik ini?